Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya percaya pagi hari ini kita semangat. Kita akan beribadah bersama-sama dan saya percaya Tuhan senantiasa menyertai kita. Tapi sebelum kita memulai, mari kita satu di dalam doa. Segala puji hormat kami datang kepada Engkau, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang senantiasa menjaga, memelihara hidup kami, Tuhan. Di dalam situasi saat ini, Tuhan, kami tahu, Tuhan, bahwa ada banyak hal yang kami tidak terpikir, Bapa. Tapi semua itu terjadi. Kami percaya, Tuhan, sebagai anak-anak Engkau, orang-orang yang percaya di dalam Engkau, kami bisa mendapatkan sesuatu dan belajar sesuatu arti hidup kami di dalam Engkau. Tuhan, pagi hari ini kami mau beribadah bersama-sama, kami mau mendengarkan firman Engkau bersama-sama. Engkau memberkati hati kami, biarlah kami bisa betul-betul fokus, Tuhan. Walaupun mungkin hari ini kami nggak bertemu di dalam gedung ibadah kami nggak melihat secara langsung satu demi satu, Tuhan. Tetapi kami bisa memberikan semangat di dalam media ini, Tuhan. Di dalam situasi ini, Tuhan. Di dalam kami bisa menggunakan apa saja, Tuhan, yang kami punya untuk kami bisa membangun satu hubungan, Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Biarlah firman Engkau pagi hari ini, Tuhan, bisa membantu setiap kami semakin mengerti, semakin dalam, semakin punya sukacita di tengah-tengah masa sulit kami. Karena pengenalan, pemahaman kami akan Engkau. Terima kasih buat semuanya, pimpin. Biarlah Tuhan, firman Engkau, satu dua firman Engkau betul-betul bisa membantu kami, menolong kami menjadi orang-orang yang berbeda di hadapan Engkau, dan orang bisa melihat, Tuhan, bahwa inilah hidup murid Yesus kami, Tuhan, yang senantiasa mau menjadi terang. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pagi yang luar biasa. Saya tahu pagi-pagi kita udah berdoa, kita sudah lakukan segala sesuatu, dan biarlah pagi hari ini kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Judul khotbah saya pagi hari ini adalah Rencanaku dan Rencanamu. Ada rencana kita, ada rencana Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hari ini mungkin kita sudah membuat rencana. Ya, kita sudah membuat rencana dalam hidup kita. Mungkin rencana buat besok, rencana buat 1 minggu ke depan, rencana buat 1 bulan ke depan, bahkan rencana buat 3 bulan yang akan datang. Saya percaya kita semua punya rencana, ya. Bahkan hari ini pun kita punya rencana. Atau bahkan 1 bulan yang lalu kita juga sudah membuat rencana, ya. Rencana untuk 3 bulan yang akan datang, ya. Kita udah pikirkan, kita sudah doakan, ya, apa yang akan kita mau siapkan. Tapi dalam waktu singkat, dalam waktu yang kita nggak pernah pikirkan, tiba-tiba virus corona menyebar di negara kita, di tempat kita masing-masing, membuat semua rencana kita terhambat, membuat semua rencana kita berhenti, bahkan gagal. Itulah yang terjadi hari ini, ya. Bahkan kita nggak pernah pikirkan. Apa yang saya mau bisa katakan adalah apa yang kita sudah rencanakan, sesuatu yang kita inginkan. Tapi dengan kejadian yang begitu singkat ini, semua rencana menjadi gagal. Semua plan kita sepertinya tidak bisa berjalan dengan baik. Hari ini kita alami itu semua, dan banyak bahkan dunia mengalami itu semua dalam waktu singkat. Dan kita tidak pernah bayangkan bahwa itu akan terjadi. Kita nggak pernah pikirkan. Kita sudah buat rencana demi rencana, keinginan demi keinginan, bahkan impian demi impian. Tetapi hari ini dalam waktu yang singkat, virus corona membuat semuanya itu sepertinya berhenti, bahkan gagal. Tapi inilah yang terjadi hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Bahkan situasi seperti ini yang kita nggak pernah alami, betul ya? Kita nggak pernah alami. Tiba-tiba dunia diserang, tiba-tiba ekonomi anjlok, tiba-tiba bisnis merugi, tiba-tiba yang kita biasa-biasa aja kita menikmati, tiba-tiba kita mengalami kepanikan. Tiba-tiba perusahaan, tiba-tiba pekerjaan kita mengalami kesulitan.
Dan hari ini, inilah yang terjadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Karena virus corona yang kita nggak pernah pikirkan, yang kita nggak pernah alami sebelumnya, hari ini terjadi. Padahal kita udah bikin rencana ini, rencana itu. Tapi karena satu hal ini, karena virus corona membuat semuanya gagal. Yang saya mau kasih tahu adalah manusia merencanakan segala sesuatu. Tapi kadang Tuhan juga menentukan segala sesuatunya. Hari ini kita belajar bersama-sama, saya juga belajar bersama-sama. Kadang-kadang apa yang kita rencanakan nggak berjalan dengan baik, bahkan apa yang kita rencanakan kadang-kadang juga belum tentu sesuai dengan rencananya Tuhan kita. Tapi inilah waktu kita belajar bersama-sama. Manusia merancang atau merencanakan segala sesuatu, tapi Tuhan yang menentukan kadang-kadang segala sesuatunya. Kadang-kadang rencanaku bukanlah rencana Tuhan. Nah, ini hal yang kita perlu belajar, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kadang-kadang apa yang kita sudah siapkan, apa yang sudah kita buat goal, kita sudah bahkan bikin action plan-nya untuk goal kita, rencana kita, tapi kadang-kadang itu belum tentu juga Tuhan mengizinkan, atau rancangan Tuhan, atau kehendak Tuhan, atau rencana Tuhan buat kita. Karena mungkin Tuhan punya rencana yang berbeda buat kita. Dengan kejadian ini mungkin banyak orang katakan, "Why Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa terjadi? Kenapa begini kok?" Karena mungkin orang cerita itu karena mungkin orang tahu akan impact atau pengaruh daripada ini. Tiba-tiba mengalami sesuatu kerugian. Secara manusiawi kita mungkin bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Karena sepertinya nggak terjadi menurut sesuatu yang kita sudah rencanakan, kita harapkan terjadi. Kita nggak pernah pikirkan itu terjadi. Bahkan dengan kejadian ini, hidup kita jadi tambah susah. Mulai dengan banyak hal, kita mulai kekurangan, mungkin kita kekurangan makanan kita ngalami, kita mau keluar ke sana, keluar ke sini nggak bisa, kita ngalami tantangan atau kesusahan demi kesusahan. Tapi hari ini kita belajar, apa rencana atau rancangan atau rencana kita belum tentu adalah rencana dan rancangan Tuhan. Hari ini, pagi hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya mau kita merenungi ini karena saya percaya bahwa inilah waktu kita bisa merenungi firman Tuhan. Dan mari kita lihat firman Tuhan sama-sama di Yakobus 4 ayat 13 sampai 16. Yakobus 4 ayat 13 sampai 16. Dikatakan di sana, "Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkamu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah." Menarik ayat ini, sesuatu yang kita bisa belajar bersama-sama. Di ayat 13 dikatakan, jelas dikatakan manusia boleh merencanakan segala sesuatu untuk hidup kita. Dan bagaimana kita mau mempertanggungjawabkan hidup kita di dunia ini. Kita buat rencana, kita buat rancangan. Kita pingin ke sana, kita punya plan itu dan plan ini. Nggak salah semua itu karena kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita. Makanya kita bekerja, makanya kita buat goal, makanya kita ada visi dalam kerjaan kita. Tapi itu adalah semua rencananya kita, rancangan kita, atau rencana kita. Di ayat 14a dikatakan apa? Sedang kamu nggak tahu apa yang terjadi besok. Menarik di sana.
Jadi kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Tadi di ayat 13 katakan bahwa kita boleh punya rencana, punya plan, punya goal dalam hidup kita. Dan itu harus kita buat. Tapi hari ini di ayat 14b dikatakan kita nggak tahu apa yang terjadi hari esok. Seperti hari ini kejadian virus corona, kita nggak pernah pikirkan begitu cepat terjadi dalam waktu 1 minggu. Kita semua berada di rumah kita nggak bisa pergi kemana-mana. Kita banyak orang begitu panik, banyak orang yang bertanya-tanya, dan banyak orang menonton TV satu demi satu, dan itu hal yang kita nggak pernah pikirkan. Sesuatu yang nggak terpikirkan dalam hidup kita. Begitu singkat. Kita nggak tahu apa yang terjadi hari esok. Dan apa yang terjadi seminggu ini, benar-benar dunia tidak pernah pikirkan. Begitu cepat. Sepertinya semua rencana itu terhenti, bahkan gagal. Inilah yang terjadi hari ini. Kita nggak tahu apa. Alkitab tidak pernah salah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Dia bilang kita nggak tahu hari esok. Dikatakan di sana, apa arti hidupmu? Mungkin ini perenungan kita. Apa arti hidup kita hari ini? Dibilang apa? Menarik. Dikatakan di sana, hidup kita itu seperti uap. Sebentar aja ada, sebentar aja lewat, dia bilang. Yang saya mau kasih tahu apa? Hidup itu singkat. Hidup itu seperti uap. Tiba-tiba kritis. Tiba-tiba kita mendengar orang terkena virus positif, kemudian dia kritis. Tiba-tiba virus itu membuat orang meninggal. Tiba-tiba 10 orang, tiba-tiba 100 orang, tiba-tiba 1000 orang. Begitu cepat. Kita nggak tahu, Bapak, Ibu, Saudara. Memang hidup ini singkat. Itu adalah perenungan kita hari ini. Waktu saya duduk, waktu saya merenungi, betul bahwa hidup kita itu seperti uap. Waktu cepat berlalu hari ini. Bahkan kita bisa melihat kejadian hari ini. Kita bisa semakin melihat, semakin percaya kepada Tuhan. Bahwa hidup kita ini nggak ada artinya. Hidup kita ini singkat. Itu adalah pesan daripada ayat itu. Di ayat 15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kehendak Tuhanlah yang menjadi rencanaku. Amin. Kehendak Tuhan yang menjadi rencana Bapak dan Ibu dan semua kita. Apapun dalam hidup kita hari ini, apa yang kita jalani, kita harus selalu tanya, apa kehendak Tuhan? Ini yang dikatakan di ayat ini. Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Saya percaya waktu ini kita berdoa kepada Tuhan. Kita minta hikmat dari Tuhan. Karena hikmat itu dari Tuhan. Saya percaya waktu-waktu kita ada di rumah, kita berdoa banyak, kita minta hikmat daripada Tuhan. Apa rencana Tuhan? Apa kehendak Tuhan untuk kita buat ini dan itu? Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kita pikirkan apa kehendak Tuhan. Karena itu yang paling penting dalam hidup kita. Berdoa, minta hikmat kepada Tuhan. Baik di dalam kerjaan kita saat ini, apa rencananya? Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan? Apa strategi baru bahkan kita bisa berpikir. Dalam keluarga kita hari ini, saya secara pribadi hari ini, saya bersyukur. Waktu-waktu ini adalah waktu yang begitu banyak saya bisa memberikan waktu saya buat anak istri saya. Kita bisa bermain bersama, kita bisa berdoa bersama. Ada banyak waktu membangun satu hubungan dengan keluarga. Saya percaya itu adalah salah satu Tuhan kehendaki buat hidup kita. Saya percaya bahwa keadaan ini juga Tuhan sedang mau kita punya satu connection, satu hubungan dengan keluarga kita. Karena itu jauh lebih berharga, lebih daripada apapun juga. Waktu ini mungkin juga Tuhan mau kita berpikir, apa rencana baru kita? Lebih daripada
kita mengasihani diri kita sendiri. Kita panik, kita tanya, why God, kenapa Tuhan? Kita panik, bagaimana nih sebulan lagi, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Mungkin kita terkonsum atau kita berpikir banyak tentang itu. Tapi saya mau kita stop dengan itu. Kita mulai tanya Tuhan, apa kehendak Tuhan? Kita tanya apa hikmat yang Tuhan mau sedang kita belajar. Apa yang Tuhan mau kita lakukan? Tuhan mau kita hadapi ini. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan mau kita hadapi. Tuhan mau kita berdoa. Tuhan mau kita bertanya. Tuhan mau kita merenungi apa yang Dia mau kita lakukan. Baik dalam diri kita, untuk hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, buat orang lain, untuk menjadi terang. Hari ini sebagai seorang murid Yesus, harusnya kita semakin semangat menjadi terang. Karena itu adalah juga bagian daripada kehendak Tuhan. Bagi murid Yesus hari ini, saya mau kita hadapi masa ini bersama-sama dan percaya ada rencana Tuhan di balik semuanya ini. Amin, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Itu adalah sesuatu yang Tuhan mau kita pikirkan. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Kita berpikir, kita duduk, kita merenungi, kita mengambil firman Tuhan, kita merenungi, kita berbicara kepada Tuhan, kita bertanya kepada Tuhan, kita berdoa, kita memohon hikmat kebijaksanaan dari Tuhan. Saya percaya itu adalah yang Tuhan mau untuk kita lakukan hari ini. Di ayat 16 dikatakan, tetapi sekarang kamu megahkan diri dalam congkamu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Yang saya mau bicara adalah apa? Percaya kepada Tuhan. Apa maksudnya ayat ini? Bahwa hari ini kita bisa memilih untuk percaya Tuhan atau kita percaya dengan diri kita sendiri. Saya percaya kalau hari ini kita percaya sama Tuhan, sukacitanya dari Tuhan. Kalau kita percaya sama Tuhan hari ini, apapun kondisi kita, itu tidak mempengaruhi kita. Tetapi selalu Roh Kudus, selalu dari Tuhan memberikan kita sukacita, pengharapan. Itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Pilihan kita adalah kita mau percaya Tuhan atau percaya diri kita. Kalau kita percaya dengan dunia ini, tergantung. Kalau hari ini kita sulit, kita akan kehilangan sukacita, kehilangan kebahagiaan kita. Tapi dalam Tuhan, ketika kita percaya Tuhan, ada sukacita yang senantiasa. Apa kamu percaya Tuhan? Hari ini bisa memberkati hidup kita dengan cara Dia. Itu pertanyaan saya pagi hari ini. Kita percaya nggak Tuhan punya cara untuk bless kita? Tapi mungkin fakta hari ini gimana mungkin? Itulah bukti kita percaya sama Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan punya rencana buat diri kita sendiri, buat kehidupan kita, dan buat masa depan di dalam kehidupan kita. Tuhan punya rencana. Saya mau kita percayakan itu. Di 1 Petrus 1 ayat 6-7 dikatakan sangat jelas di sana. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7 dikatakan, berbahagialah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sangat jelas banget, saudara-saudari. Dikatakan apa? Apa yang terjadi hari ini adalah untuk menguji kita, untuk memurnikan kita. Menjadi emas yang murni. Emas yang makin murni. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Kalau hari ini kita tahu bagaimana caranya memproses emas. Dari tanah, memisahkan antara emas yang mentah dengan tanah. Kemudian dari bahan yang mentah itu menjadi emas yang murni. Itu ada proses yang dilewati. Dan saya percaya Bapak, Ibu, Saudara, hari ini, kalau kita mengalami masa sulit ini, saya percaya Tuhan sedang memproses kita. Cobaan ini ada, Tuhan sedang mau memurnikan kita. Memurnikan kita. Ketika kita murni, punya iman, percaya kepada Tuhan, Dia bilang itu jauh lebih berharga. Lebih daripada apapun juga. Amin. Saya percaya firman Tuhan bisa menolong kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa.
Tuhan di sorga, terima kasih untuk semuanya. Inilah firman Engkau, dan biarlah 1-2 firman Engkau ini Tuhan bisa membantu kami melewati masa-masa ini dengan penuh sukacita. Bahkan kami terus punya satu iman, karena kami hari ini Engkau sedang murnikan, memperoleh satu emas yang murni, yang jauh lebih berharga, lebih daripada apapun juga. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.